Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa qarabati min salatina murabbina. أن الله يتغسنا برحمة والمغفرة من أسرارهم وأنوار من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam perdana ini kita akan mengkaji bersama-sama kitab Nasaihul Ibad, yakni kitab kumpulan nasihat-nasihat untuk hamba yang dikarang oleh ulama Nusantara yang pernah di zamannya menjadi mufti di kota Makkah, Madinah, yakni Imam Nawawi atau yang kita kenal dengan Al-Imam Ibnu Umar Al-Jawi An-Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani ya. InsyaAllah ini sebulan sekali ya kita akan membahas, mudah-mudahan menjadi sebuah nutrisi dalam diri kita, dalam batin kita untuk senantiasa mewarnai hati dan kolbu kita dengan iman, mewarnai hati dan kolbu kita dengan ibadah, dengan ilmu yang mana Allah mewajibkan kita untuk menghiasi hati kita dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung kepada halaman 4 ya. Wa fihi 30 mau'izatan arba'atun akhbarun wal baqi atharun. Di dalam bab ini ada 30 mau'izah, ada 4 khobar, wal baqi atharun, dan sisanya adalah athar. Artinya apa? Ya. Wa na'ni bil akhbar, dan yang kami maksud dari kata akhbar adalah aqwalun nabi. Perkataan-perkataan Nabi adalah hadis atau sunnah. Wa na'ni bil akhbari aqwalan nabi, dan yang kami maksud daripada akhbar tadi apa? Adalah sunnah-sunnah Nabi. Jadi nanti di dalamnya akan ada sunnah Nabi, perkataan Nabi, ada athar, yakni aqwalas sahabah yang merupakan perkataan-perkataan para sahabat, wat tabi'in, dan perkataan para ulama tabi'in yang hidup setelah sahabat. Jadi hierarki zaman ya, dari mulai zaman kurun Rasulullah, kemudian Rasulullah wafat, menjadi kurun para sahabat. Kurun sahabat habis, selesai, masuk kepada kurun tabi'in. Ulama-ulama tabi'in, mereka tidak bertemu Rasulullah, hanya bertemu sahabat. Ada juga nanti setelah kurun tabi'in ada tabi'ut tabi'in, ulama yang bertemu dengan ulama yang bertemu dengan sahabat, namanya tabi'ut tabi'in ya. Jadi dalam bab ini ada kumpulan-kumpulan hadis ya, ada asar ulama, asar para sahabat, dan ada maqalah-maqalah atau nasihat daripada para alim ulama di zaman tabi'in.
Ya, ini ulama-ulama yang dinukil dalam kitab ini adalah ulama-ulama yang hidup di kurun setelah para sahabat. Ya. Faminhu aifal maqalatul ula minal munabbihati ats-tsanaiyah. Dan diantaranya adalah maqalah yang pertama, yakni diantara dari memperingatkan atau peringatan-peringatan ma ruya 'anin nabi, ya, ma ruya 'anin nabi adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi berpesan, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, ada dua perkara la syai'a afdalu minhuma, ada dua perkara yang apapun itu tidak ada yang lebih afdal daripada dua perkara ini. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin. Dua perkara. Yang pertama beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tidak ada yang lebih afdal daripada kita beriman kepada Allah. Segala sesuatu mulia karena beriman kepada Allah. Orang itu dikatakan mulia ketika dia beriman kepada Allah. Ketika tidak ada iman, maka hilang kemuliaan orang tersebut. Yang kedua adalah wal naf'u lil muslimin. Sebagai seorang mukmin, dia mulia karena bisa memberikan manfaat kepada siapa? Kepada orang muslim. Bil maqali, dengan nasihat-nasihatnya bisa memberikan manfaat, au bil jahi, atau dengan pangkat dan kedudukan. Kedudukannya bisa bermanfaat bagi orang mukmin. Nah, ini jamaah. Bil maqal, para pendakwah, dai-dai kita. Kalaulah bukan karena ulama, maka niscaya kita tidak akan memperoleh apa-apa dari Rasulullah. Maka kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus daripada pewaris Nabi. Maka dari itu hendaklah kita kalau ingin mulia, janganlah jauh-jauh kita dengan ulama. Ya. Ulama ini adalah sirajud dunia, cahayanya dunia. Dunia ini akan gelap gulita tanpa ulama. Dan yang menyebabkan ilmunya Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, diturunkan kepada para sahabat, diturunkan sampai sekarang melalui para alim ulama. Ini bersyukur kita nih. Masih diberikan oleh Allah, dipilih kita oleh Allah menjadi hamba yang masih punya waktu untuk duduk menggali ilmu agama. Ya. Kemudian yang kedua, memberi manfaat au bil jahi, dengan kedudukan. Ada orang yang ketika ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin, pejabat, tapi jabatannya itu bermanfaat bagi manusia, bagi orang muslim terutama. Maka itulah orang yang dikatakan lebih afdal daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah, maka kita sebagai umat muslim juga tentunya, karena kita diberikan pilihan-pilihan pemimpin, hendaklah kita memilih ya para pemimpin-pemimpin kita, apapun kedudukannya, adalah orang-orang yang peduli dengan agama Islam. Anak itu mempengaruhi, ya. Mempengaruhi. Kata Imam Al-Mawardi, ad-dinu bil mulki yaqwa. Agama itu dengan kepemimpinan yaqwa, maka agama itu akan menjadi syiar dan kuat. Wal mulku bid-dini yabqa. Sedangkan kepemimpinan jika ditopang dengan agama, pemimpinnya agamis, yabqa, maka kekuasaannya akan eksis,
akan tetap. Nah ini boleh ditiru nih ya. Teori-teori sosial yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi. Jadi sekarang bagaimana caranya agar supaya kita memiliki seorang pemimpin-pemimpin yang apa? Yang kuat, yang apa? Naf'u lil muslimin, bisa memberikan manfaat bagi orang muslim. Nah, itu PR buat kita semuanya. Nah, maka hadirin sekalian, ya, au bil badani, atau memberikan manfaat dengan badan. Badan kita juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Apa yang bisa kita berikan itu kita berikan untuk kemanfaatan. Karena dikatakan oleh Nabi, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang jiwanya, pikirannya, ucapannya, perilakunya, ya, anfa'uhum linnas, bisa senantiasa bermanfaat untuk manusia. Maka hadirin sekalian, inilah menjadi sebuah inti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kita bermanfaat untuk orang muslim, ya. Al-imanu billah. Jadi dua ya. Pertama iman kepada Allah, kedua bermanfaat kepada muslim. Hadirin sekalian yang dimuliakan kepada Allah, iman kepada Allah, ya. Ini saya yakin kalau sedang ngaji dan di masjid ini, tentu saya yakin iman jamaah ini sedang dalam keadaan kuat, ya, karena iman itu dikatakan al-imanu yazidu bit-ta'ah, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, ya, wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu bisa berkurang dengan sebab maksiat. Jadi iman yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, maka saat kita beribadah, kita taat, yazid, iman itu bertambah. Tapi tatkala kita bermaksiat kepada Allah, iman kita akan jatuh. Nah ini maka kita diingatkan melalui satu riwayat hadis agar supaya senantiasa kita tidak pernah meninggalkan ketaatan kepada Allah, agar supaya iman kita selalu meningkat. Jadi kita jaga iman dengan kegiatan ibadah. Coba jamaah tinggalkan ibadah kepada Allah, saya yakin maka akan terus dalam keadaan berat untuk selalu taat kepada Allah. Karena imannya kian lama kian terpuruk. Tapi kalau dia taat, ya, maka dengan sendirinya iman itu akan meningkat, ya. Tentu memang ya, ada kiat-kiat yang ditulis oleh para ulama untuk menjaga iman kita. Bagaimana caranya? Ya. Dinukil oleh Imam Najmuddin Amin Kurdi, beliau membagi ada 3 cara untuk agar supaya kita iman kita terjaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 cara. Yang pertama adalah al-istiqamah fil ibadah. Senantiasa istiqamah beribadah. Salat jamaahnya istiqamah, ya. Sudah kita luangkan waktu-waktu kita dengan jadwal-jadwal yang sudah kita urutkan dalam kehidupan ini. Hidup yang direncanakan dengan ibadah itu akan bisa menghadirkan istiqamah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak jadwalkan ibadah itu, maka sulit untuk menjadi orang yang istiqamah. Contoh misalnya, kita sudah tahu ada jadwal pengajian, misalnya ya katakanlah di Masjid Raya JGC ini, kita sudah jadwalkan hari ini jam sekian ada kajian, dan saya akan sudah tetapkan untuk ikut pengajian. Nah dengan begitu kita akan bisa menjadi orang yang istiqamah. Jadi orang yang istiqamah itu, ya, insya Allah
dia akan berkah. Ya, imannya akan terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak menjadwal waktunya, maka yakinlah sulit ya akan menjadi orang yang istiqamah. Tidak terjadwal ya. Bahkan ada orang yang hidupnya 24 jam itu hanya untuk kebutuhan materi semuanya. Nah, ini kalau bahasa Betawinya pergi gelap pulang gelap, sungsang sumbel, jungkir balik, hanya untuk dunia. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa memupuk dan menjaga keimanannya kepada Allah. Maka rugi luar biasa. Maka hadirin sekalian, ya, inilah ya hal-hal yang afdal dalam kehidupan kita adalah apa tuh? Pertama, kita iman kepada Allah, yang kedua kita bermanfaat. Yang kedua adalah tarkul ma'asi. Kalau iman kita ingin terjaga kepada Allah, kita harus bersekuat mungkin menjaga untuk meninggalkan maksiat. Maksiat apapun ya. Nah ini kan yang repot, kita punya nafsu nih jamaah. Nafsu kita ini adalah merepotkan kita. Kalau kita tidak pupuk dengan keimanan, iman kita tidak terjaga, maka nafsu kita akan mengendarai kita nanti. Dikatakan ya, inna nafsaka, sesungguhnya nafsu kamu itu jika tidak kamu sibukkan dengan perkara yang hak, maka sagolat kabil batil, nafsumu akan menyibukkanmu dengan perkara yang batil. Jadi harus kita sibukkan waktu kita dengan ibadah. Karena kita punya nafsu, kalau kita tidak menjadwalkan, tidak memprioritaskan ibadah kita, maka nanti nafsu kita yang akan kita prioritaskan akhirnya. Kalau sudah menjadi budak nafsu, maka dipastikan kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Nauzubillah wal iyadzubillah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang pertama istiqomah, yang kedua menjauhkan maksiat. Karena maksiat itu akan menjadi nuqtah. Ya, akan menjadi nuqtah. Setiap maksiat akan menyisakan titik bekas dalam hati kita. Begitu juga ibadah. Ya. Amal soleh, kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan akan menghilangkan kejelekan dalam diri kita. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan kita itu yang kita lakukan yuzhibnas sayyiat, maka akan dapat menghapuskan kejelekan-kejelekan kita. Jadi harus kita melakukan amal soleh agar supaya kebiasaan-kebiasaan jelek kita itu terkikis. Insya Allah dengan melaksanakan 3 perkara ini, iman kita akan terjaga kepada Allah. Dan yang ketiga adalah ya, bermuasyarah kepada orang-orang soleh. 3 ini ya. Kata Imam Najmuddin Amin Kurdi, 3 ini agar supaya iman kita terjaga kepada Allah ya. Jadi iman kepada Allah itu kita jaga, diantaranya yang ketiga bergaul dengan orang soleh. Ada pepatah Arab mungkin yang sering kita dengar, man asyaral asrafa asya musyarrafan. Siapa orang yang bergaul dengan orang soleh, asya musyarrafan, maka dia akan hidup dengan mulia. Berkumpul dengan orang mulia akan kebagian mulianya. Berkumpul dengan orang yang rusak hatinya, jauh lemah ibadahnya, maka pasti kita juga akan ikut ketularan jeleknya. Ya. Kata makalah Arab itu, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu akan menularkan. Hati-hati kita cari teman. Ya, kalau kita punya teman yang suka ikut kajian, suka ikut ngaji, maka otomatis kita akan diingatkan, minggu besok ada kajian tuh di sini. Otomatis kita akan menjadi
ngikut. Tapi kalau kita sering kumpul sama orang yang ahlud dunia, selalu mikirin dunia aja, apalagi kumpul dengan orang-orang kaya, repot urusannya. Betul gak? Orang-orang kaya ahlud dunia itu, kita bergaul kepada mereka bisa rusak hati kita, hancur bahkan. Bisa hancur. Kenapa? Dia ngomongnya dunia terus, sementara kita gak punya. Betul gak? Kita duduk sama dia ngomongin, oh tanah saya, perusahaan saya yang di Kerawang tuh ada sekitar 400 hektar lah. Mau saya bikin apa tanah itu ya? Waduh, tanah 400 hektar. Coba bayangin, 1 hektar aja luas, 400 hektar. Terus dia cerita uang saya yang di deposit itu, anak saya minta untuk modal. Berapa? 1,3 M. Kayaknya kurang banyak itu. Wah, kita jangan 1,3 M ya. 200.000 aja kadang-kadang recehan semua isinya di dompet. Itu bisa hancur hati kita tuh kalau bergaul dengan orang yang begitu. Maka Rasulullah ajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah menjadi manusia yang sempurna, memperoleh derajat al-insanul kamil, manusia yang sempurna itu karena Rasulullah bergaul dengan semua strata. Temannya Rasulullah itu bukan hanya orang kaya. Coba baca sirah Nabawiyah. Bilal ibnu Rabah itu budak, kulitnya hitam. Saat dia masih jadi budak, dihina dan dicaci oleh orang-orang masyarakat suku Quraisy saat itu. Tapi diangkat derajatnya oleh Rasulullah. Ketika dia masuk Islam, dia begitu dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, aku mendengar suara terompah Bilal bin Rabah di surganya Allah. Coba bayangkan. Beda sama kita ini kadang-kadang pilih-pilih kalau berteman. Sehingga hati kita gelap. Kita pengen teman-teman kita tuh hanya yang sefrekuensi saja. Kalau frekuensinya positif gak masalah. Yang repot nih frekuensinya maunya sama yang negatif, itu kan repot urusan. Betul gak jamaah? Kita pengen kumpul kepada yang asik-asik aja lah, yang gak banyak protes. Ya udah akan seperti itu kita. Tapi ketika kita bergaul dengan orang yang frekuensinya positif, selalu mengingatkan, maka tolong genggam teman yang seperti ini, karena teman ini akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan ya, an-nasu 'ala dini khalili. Manusia itu apa tuh? Sesuai dengan agama teman-temannya. Lihat aja. Kalau kita pengen kenal seseorang, tanya, lihat teman akrab dekatnya siapa saja. Nah, itu bisa dijadikan apa? Referensi itu. Kita tanya misalnya, Prof Yanto ini siapa sih? Lihat profilnya, cari siapa teman-temannya, itu akan bisa kita jawab. Oh ternyata kenalnya dengan fulan. Oh insya Allah khair, umpamanya begitu. Tapi ketika dibuka CV kita, bergaul dengan makelar ini, bergaul dengan Masya Allah orang yang pernah punya catatan-catatan kriminal lah, Masya Allah ya. Jadi kalau kita ingin merubah, yakinkan kita lebih kuat dari teman kita. Tapi kalau frekuensinya lebih kuat teman-teman kita dan kita bisa terbawa lebih baik, jangan. Taib ya. Jadi itu cara kita menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, pertama istiqamah, kedua tarkul ma'asi, yang ketiga mu'asarah, bergaul kepada orang-orang saleh. Nah ini jamaah sekalian ya. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah ya, afdalu, lebih afdal, la syai'a afdalu, apa saja tidak ada yang lebih afdal daripada kedua perkara ini. Iman kepada Allah, yang kedua bermanfaat buat orang muslim. Masya Allah ya. Misalnya contoh kecil ya, sekarang saudara-saudara kita di Palestina sedang habis-habisan diporak-porandakan. Dan nanti itu Allah akan tanya kepada kita. Ketika kamu tahu saudara-saudara kamu ya dizalimi,
Apa sikapmu? Itu akan ditanya nanti sama Allah. Nanti jawaban kita itu akan beragam sesuai dengan sikap kita. Kalau kita diam saja, maka nanti akan kena. Termasuk zalim, ketika kita mengetahui saudara-saudara kita dizalimi, kita diam saja. Minimal kita berdonasi, dan minimal juga doa yang kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tahu saudara kita sedang dianiaya, dizalimi, kita sibuk aja di kepala kita nih mikirin uang aja, duit aja, dunia aja. Ini Masya Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka kata Sayyidina Ali, man kana hammuhu batnuhu qimatuhu ma kharaja minhu. Seseorang itu yang selalu dalam otaknya itu berpikir tentang perut saja, uang, ya ini perut kan isinya uang semua, ya kan? Kalau lapar untuk mengenyangkan perut harus dengan uang kan? Ya. Hanya berpikir tentang perutnya saja, maka qimatuhu ma kharaja minhu. Kata Sayyidina Ali, orang tersebut dalam pandangan Allah seperti kotoran yang keluar dari perutnya itu. Ya Allah, apa tuh Pak? Allah memandang kita seperti kotoran yang keluar dari perut kita. Ini wal iyadzubillah. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Marilah kita tata waktu kita, kesempatan kita untuk selalu memupuk keimanan kita kepada Allah dan selalu berusaha bagaimana agar supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, siapa orang yang di pagi-pagi hari layan wizulma, yang tidak berniat ia untuk berbuat zalim ahadin kepada siapa saja, ghufira lahu ma jana, maka akan diampuni baginya ma jana, daripada perbuatan-perbuatan jahatnya. Ya. Jadi pagi-pagi dia sudah berniat baik, sudah merancang ibadah, ya. Maka bagus nih pagi hari. Orang mukmin itu nampak keimanannya di waktu subuh, kata Rasulullah. Kalau engkau ingin melihat kualitas orang mukmin ya di waktu subuh. Di Masjid JGC ini kalau subuh berapa baris? 5. Serius 5? Hah? Masih keluar-luar ya, saking penuhnya nih ya. Nah, itu kualitasnya akan dilihat ya. Maka ada ulama hikmah yang mengatakan udara yang paling berkah di alam dunia ini adalah waktu subuh. Ketika kita bangun, kita sujud kepada Allah, kita keluar rumah, kita hirup udara di luar itu, itulah udara yang paling berkah di alam dunia, kata para ulama ahli. Kenapa? Karena udara di waktu subuh atau sebelum subuh, ya, di waktu jaufil lail, di waktu ya setengah malam itu, udara tersebut belum tercampur dengan nafas orang-orang munafik. Orang-orang munafik masih tertidur, udara nafas itu masih di dalam rumah mereka masing-masing. Sementara yang keluar sebelum subuh itu ya untuk niat ibadah apa tuh? Adalah orang-orang yang ingin ke masjid ya. Sudah mempersiapkan diri berjamaah sholat subuh. Mereka menghirup udara, kemudian dihembuskan udara itu ya. Udara itu adalah udara yang berkah. Kenapa? Karena dihembuskan dari rongga hidung orang-orang yang saleh, orang-orang yang mukmin kepada Allah. Maka udara itu bersih dan berkah. Kalau siang itu udara pencari dunia semua. Ya, maka itu sholat duha itu mengingatkan sebenarnya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah bisa mengerjakan sholat duha, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena di waktu pagi itu orang sudah lalai semuanya. Rata-rata mereka semua berjibaku alam pikirnya dengan dunia. Tetapi sementara kita sujud kepada Allah mengerjakan sholat duha, itu Masya Allah berkah luar biasa. Di waktu pagi itu kan, waktu duha itu kan
Siapa yang nggak mikirin dunia? Keluar semua manusia itu cari makan, ya kan? Ini perempatan JGC ini macet kalau pagi itu. Kadang-kadang sampai terjadi kecelakaan karena semuanya nggak sabar. Ingin cepat mengejar dunia itu. Kalau mengejar dunia begitu. Klakson, tit. Tidak jarang kita dengar sumpah serapah kebun binatang di waktu pagi itu. Semua mereka itu berpikir tentang dunia. Maka sholatlah kalau bisa sholat duha. Ya, Rasulullah biasa mengerjakan sholat duha itu 4 rakaat. Kemudian kata Siti Aisyah, Rasulullah menambahkan jika Rasulullah mau. Tapi rutinnya Rasulullah itu dalam riwayat Aisyah itu adalah 4 rakaat. Gak perlu panjang-panjang. Yang penting istiqomah. Daripada kita sholat duha ya, di pagi hari dengan berapa rakaat? 12 rakaat, liburnya 3 bulan. Ada di sini yang liburnya 3 bulan. Lebih baik 2 rakaat, apapun aktivitas kita, saya pikir bisa itu untuk nyuri sekian menit saja untuk sujud sholat duha itu. Dan itu bukti bahwa hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dipilih nggak bisa, Pak. Kita ini bisa melaksanakan ibadah, ini rencananya Allah, kehendaknya Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu yang menciptakan ma yasha', apa yang Allah mau, wa yakhtar, kemudian Allah pilih. Allah ciptakan, Allah mau, Allah pilih. Termasuk orang yang hadir di kajian taklim ini, Allah yang milih ini. Betul nggak? Yang nggak dipilih habis sholat maghrib jalan dia. Karena apa? Nggak ada greget untuk ingin membersihkan hatinya dengan ilmu atau kesibukan yang lain. Tapi bapak ibu dipilih oleh Allah. Wa yakhtar, kemudian dipilih. Ada orang-orang yang dipilih menjadi kekasih Allah, betul nggak? Ada orang-orang yang dipilih menjadi wali-waliullah, kekasih Allah, menjadi rasulnya Allah, dipilih kan? Kenapa enggak orang cakung aja yang jadi nabi misalnya? Kenapa di Rasulullah ya? Itu Allah yang punya mau, wa yakhtar, Allah yang pilih. Kenapa Masjid Al-Aqsa yang dipilih oleh Allah, yang barakna haulah, yang diberkahi sekitarnya? Kenapa enggak Masjid Raya JGC aja? Allah yang punya mau. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang dia mau, wa yakhtar, kemudian dia memilihnya. Masya Allah. Jadi bersyukur jamaah, saat kita melaksanakan ibadah taat kepada Allah, sesungguhnya Allah sedang memilih kita. Di balik hamba-hamba yang Allah tidak pilih, ya tidak bisa mengerjakan amal soleh. Ada tempat, ada waktu yang dipilih oleh Allah, kan gitu. Waktu sebelum subuh, hijau fil lail, Allah turun menyaksikan hambanya, ya, dibuka pintu-pintu langit oleh Allah. Cuma kan yang mampu mengerjakan kan memang orang-orang yang dipilih saja sama Allah. Yang bangun banyak barangkali ya, tapi variasi. Ada yang nonton final bola, bangun mereka, begadang juga, kuat berjam-jam. Itulah manusia kadang-kadang. Dia bisa bangun di setengah malam tapi tidak untuk ibadah. Dan waktunya berjam-jam. Saya tanya kalau bola itu durasi waktunya berapa? 95 menit lebih ya? Bisa itu, bergadang. Kopi, ya, kacang. Tapi untuk sujud kepada Allah tahajud, gak usah banyak-banyak, 4 rakaat saja. Andai kita berat, tutup dengan witir, doa kepada Allah, selesai. Dan memang ibadah yang paling bagus begitu kan Nabi. Khairul ibadah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, sebaik-baik ibadah adalah adwamuha, yang kita lakukan secara terus-menerus, continue. Itu ibadah yang paling baik, kata Nabi. Wa in qalla, sekalipun ibadah itu sedikit, tapi terus-menerus itu lebih baik daripada volumenya besar tapi liburnya 2 tahun. Lagi baik nih tahajud 4 rakaat witir, habis itu 3 tahun umurnya bertambah belum tahajud lagi. Nah itu tidak lebih baik daripada apa?
hanya 4 rakaat tapi terus menerus. Nah, itulah ibadah yang baik dan yang afdal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatil mabrurah. Siapa orang yang pagi-pagi sudah berniat menolong orang yang dizolimi atau membayarkan menutupi hajat orang muslim, kanat lahu ka ajril hajjatil ka ajri hajjatil mabrurah, maka pahalanya seakan-akan seperti pahala haji mabrur. Masya Allah. Makanya tuh kalau sedekah sebelum subuh bagus ya, kalau sholat subuh bawa uang, itu sedekah yang disaksikan oleh malaikat. Sedekah yang bagus tuh di waktu subuh ya, bawa uang ya. Ada 2 malaikat yang mendoakan. Yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah gantilah ya orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu. Datangkan janjimu kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu dengan cepat. Itu malaikat berdoa tuh. Makanya kalau subuh itu bawa uang, bersegera pagi-pagi untuk menutupi hajat orang muslim, bersedekah kepada orang fakir miskin, bagi-bagi rezeki ya. Nah itu dikatakan ibadah yang afdal ya. Menutupi hajat, membayarkan hutang misalnya. Jadi di sini dikatakan ya, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'un nas linnas. Dia bermanfaat bagi manusia, adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia. Wa afdalul a'mal, dan amal yang paling afdal diantaranya adalah idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Memberikan, memasukkan kebahagiaan ke hati orang mukmin. Itu sedekah, Pak. Ya. Dengan ucapan ya. Kita ngomong yang enak aja, orang bahagia dengan ucapan kita itu bagian dari ibadah juga. Kata Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, apa tuh? Al-Baqarah. Khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Ngomong yang baik, yang enak, didengar orang yang mendengarkan bahagia. Wa maghfiratun, dan memaafkan kesalahan orang lain. Khairun min shadaqatin, itu lebih baik kata Allah daripada sedekah yatsba'uha adza, sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang tidak bagus. Lebih baik ngomong yang baik aja daripada sedekah tapi niatnya tidak karena Allah. Saya itu kubah masjid, kalau bukan karena saya nggak jadi itu. Betul nggak? Lebih baik ngomong yang indah saja, memasukkan kebahagiaan ke hati orang mukmin. Begitu juga ucapan yang menyakitkan hati orang mukmin juga akan menyisakan dosa bagi orang mukmin itu sendiri. Ngomong yang lembut saja, ya, insya Allah ya, memasukkan kebahagiaan. Yatrudu anhu ju'an, yang dengannya bisa menutupi rasa lapar. Dengan sedekah kita kepada orang fakir miskin, kepada manusia bisa menyebabkan hilangnya lapar. Kita kasih makanan, kita kasih duit di waktu pagi, bisa buat belanja ya, beli sayur, beli beras ya. Itu jadi menghilangkan lapar. Au yaqdi lahu dainan, atau kita menutupi hutang orang muslim. Si fulan hutang tapi tidak mampu membayar hutangnya. Kalau kita tutupi atau kita ikhlaskan dia utang kepada kita, yaitu pahalanya sangat besar sekali. Dikatakan di sini, ya, utang ini masya Allah, ya, dikatakan orang yang menginfakkan hartanya untuk orang mukmin, menutupi hutangnya, maka dikatakan oleh Nabi diselamatkan dari kesulitan kiamat. Ya. Maka fal yunafis an maksirin aw yadh'anhu,
Maka hendaklah kalau ada orang yang punya hutang kepada kita, kita memberi kelonggaran atau kita membebaskannya. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kepada orang mukmin yang punya hutang kepada kita. Kita berikan kelonggaran. Belum bisa bayar saya, ya udah, kapan mampunya? Seminggu lagi, ya udah silahkan. Atau ya udah, kayaknya kamu nih janji-janji terus, saya lihat memang ekonomi kamu nggak bisa mampu jawab. Ya udah, saya ikhlaskan. Nah, ini orang yang dikatakan oleh Nabi adalah orang yang diselamatkan dari kesulitan hari kiamat karena dia menghilangkan kesulitan saudaranya orang mukmin dari hutang. Masya Allah. Hati-hati, hutang ini repot nih, resikonya besar. Bahkan kata Nabi dalam riwayat Bukhari dikatakan yughfaru lisyahidin ya, kullu dzambin illa dain. Diampuni semua dosa bagi orang yang syahid. Di Palestina ini saudara-saudara kita ya, yang berperang dan dia mati misalnya, dia syahid, diampuni oleh Allah semua dosanya karena syahidnya itu. Kata Nabi, illa dain, semua dosanya diampuni kecuali hutang. Hutang nggak bisa hapus, sekalipun matinya mati syahid. Masya Allah. Maka yang punya hutang diingat-ingat. Maka kita disuruh, idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma, apa tuh? Faktubuh. Kalau kita mau hutang sama orang dalam tempo yang kita inginkan, hendaklah kita tulis biar nggak lupa jumlahnya, nggak lupa temponya. Itu Quran mengajarkan sampai begitu. Kita hutang tuh kita catat biar nggak lupa. Kadang-kadang kan kita kalau ngutangin inget, tapi kalau hutang lupa. Kenapa? Karena nggak dicatat. Ya. Kayak jamaah sekalian, hati-hati dengan hutang. Orang yang mati syahid di medan perang sekalipun semuanya diampuni dosanya, kata Nabi. Yughfaru, diampuni kullu dzambin, semua dosa-dosanya illa dhain, kecuali hutangnya. Masya Allah ya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah ya, marilah ya kita perkaya hati kita dengan ilmunya Allah. Dengan itu akan menjadi mudah urusan dunia kita. Orang yang hatinya penuh dengan ilmunya Allah, kata Sayyidina Ali, hanat bihal musibat. Semua ujian musibah dunia akan menjadi ringan lantaran ilmu yang ada di dalam dadanya. Masya Allah. Ini kita ngaji aja ya. Jangan pernah istirahat dari ngaji. Karena orang yang banyak ilmu di dadanya, hanat bihal musibat. Ujian dunia itu yang berat-berat akan terasa ringan. Lantaran ilmu yang dia punya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Barangkali ada yang mau bertanya atau langsung kita tutup dengan doa. Ya. Ya, orang hutang dan dia mampu untuk membayar tapi tidak mau membayar, yaitu tadi dia akan diberikan kesulitan nanti. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ya, orang yang punya hutang itu maka ruhnya akan menggantung. Nafsul mu'minin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Makanya kalau orang mati itu biasanya sebagian masyarakat kita ada yang apabila si fulan ini punya hutang, karena itu tadi hubungannya ya. Punya hutang kok nggak mau dibayar, nah, itu nanti kita akan membawa-bawa apa yang kita hutang, sementara dinar dirham sudah tidak berlaku di akhirat. Kita mau kembalikan nih, kalau kita hutang mobil itu kita bawa-bawa nanti di hari kiamat, sementara mobil sudah, kalau orang Jawa bilang udah nggak kanggo, sudah nggak berlaku lagi. Ini mobil kamu, saya mau kembalikan, nggak bisa. Nah, itulah beratnya orang punya hutang. Dan nanti amalnya itu bisa dilempar buat orang-orang yang apa? Dia tipu ya dengan hutangnya. Hati-hati nih jamaah. Makanya nanti di akhirat itu dikatakan amal manusia itu yatatayyaruna, berterbangan.
pahala hajinya fulan bisa hilang, pindah kepada orang yang dia zolimi. Misalnya si fulan menzolimi, si A menzolimi si B. Di mahkamah Allah nanti itu amalnya si fulan ini bisa dipindahkan ke si B tadi yang dia zolimi. Sesuai dengan kadar dosanya, ya tatayyarun, berterbangan, pindah. Ternyata amalnya tidak cukup untuk mengganti hutangnya kepada orang yang dia zolimi, maka dosa si B ini dilempar kepada si A itu tadi. Sehingga dikatakan amal itu ya tatayyaruna, berterbangan. Maka kata Nabi, atadruna ya manil muflis, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut, kata Nabi. Orang yang bangkrut itu kata Nabi adalah man jaa yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamat banyak membawa amal, tetapi amalnya habis dibagikan kepada orang-orang yang dia zolimi ketika hidupnya di alam dunia. Itu orang yang muflis, orang yang bangkrut. Jadi jamaah sekalian, berusahalah kalau punya hutang bayar. Berusahalah minta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi. Hubungan muasyarah kepada manusia kita perbaiki sekarang juga, mumpung belum terlambat. Karena kalau sudah terlambat sudah tidak bisa lagi. Kita akan di sana kita menjadi orang yang bangkrut. Hari ini kita mendapatkan pahala hadir di majelis ilmu, mohon maaf, belum tentu pahala ini nanti akan menjadi milik kita secara mutlak. Kalau kita punya dosa yang menyebabkan orang lain terzolimi, hati-hati, hati-hati, gak boleh sembarangan. Maka Nabi ajarkan banyak cara agar supaya kita dekat kepada Allah, iman kepada Allah, ya. Banyakin kumpul dengan orang soleh. Orang soleh menularkan yang baik, betul nggak? Man asaral musarrafa asya musarrafan, man asaral asrafa asya musarrafan. Orang, ya ini maqalah, ya bukan hadis, ya maqalah mengatakan orang yang bergaul dengan orang yang mulia akan kebagian mulianya. Bergaul dengan tukang ikan akan kebagian amisnya. Tukang ikan jangankan ikannya, duitnya aja amis. Betul enggak? Ya kalau kita kumpul dengan tukang ikan mau enggak mau kebagian amisnya. Itulah nasihat dalam bergaul. Maka hadirin, bersyukurlah kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar supaya Allah membimbing kita, agar supaya kita istiqamah menuntut ilmunya Allah, agar supaya kita diberikan taufik, pertolongan dan hidayah oleh Allah untuk selalu merasa nikmat di setiap ibadah yang kita laksanakan. Kalau Allah sudah berikan itu kepada kita, insya Allah kita akan bisa melewati masa-masa kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Taib ya, kalau waktu Isya sudah masuk ya. Ya kita berdoa. Oh mau tanya satu lagi, ayo silakan terakhir. Kita berhutang kepada orang, orangnya sudah wafat, rekam jejaknya nggak ketemu. Kita ikhtiar dulu. Kalau sudah ikhtiar betul-betul nggak ketemu, ya, maka boleh baru kita infakkan ke masjid dengan kita niatkan pahalanya untuk si fulan. Tapi kita harus usaha dulu, gitu ya. Usaha dulu. Kalau masih ada anaknya ya sampaikan ke anaknya, saya pernah punya hutang sama ayah kamu, uangnya 10 juta. Nanti saya kembalikan hari Senin atau hari Rabu atau sekarang kita kasih. Jadi seperti itu, harus usaha ya. Nggak boleh langsung potong kompas, apalagi merasa malu. Kayaknya saya malu udah kelamaan saya kasih ke masjid. Oh nggak bisa, orangnya masih ada. Karena dosa kepada manusia itu harus clear dulu, beda dengan dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah itu bisa dengan istighfar, taubat, nadam, menyesal, tidak mengulangi, selesai, taubat. Tapi kalau dosa kepada manusia nggak bisa begitu. Kita istighfar, nggak bisa hapus sebelum kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Apa hal kita kepada dia? Kalau hutang ya dilunasi. Kalau dosa ya katakan apa dosa kita, kita minta maaf. Baru setelah itu kita istighfar kepada
Allah. Jadi jangan dosanya kepada manusia istighfar tasbih sampai 1000 kali, ya nggak bisa dihapus. Jadi ada ketentuan-ketentuannya antara dosa kepada manusia, ini repotnya. Ada satu kisah, ya, ada seorang ulama ahli hikmah dalam mimpi, ya, mimpinya ini dalam keadaan terjaga. Dia bertemu dengan kawannya yang sudah wafat. Ditanya, bagaimana keadaanmu? Dia bilang bahwa saya disiksa oleh Allah luar biasa di alam barzakh. Apa yang menyebabkan kamu disiksa oleh Allah? Dalam mimpi ulama yang terjaga itu dia bilang, saya pernah memfitnah si Fulan dulu dalam hidup. Loh, bukankah kamu dulu pernah minta maaf kepada si Fulan? Dan saya menjadi saksi kamu minta maaf sama si Fulan. Apa jawaban orang yang disiksa itu dalam mimpi itu? Mengatakan, betul, kamu menjadi saksi aku minta maaf kepada dia, si Fulan. Dan Fulan sudah memaafkan, tapi aku disiksa oleh Allah, masih bergentayangan banyak orang yang masih percaya dengan fitnahku. Sampai saat ini semakin banyak. Akhirnya Allah masih menyiksa diriku. Nah, ini hati-hati jamaah dengan ucapan, dengan lisan, ya. Itu berat, kalau hubungan dosa kepada manusia itu agak berat, ya. Maka berjaga-jagalah, jangan sampai kita berbuat dosa kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahal azim wa fa'anna ya karim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. وزدنا علما مباركا ورزقا واسعا وحلالا طيبا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وأهل بيتنا من أهل العلم والإيمان ومن أهل القرآن ومن أهل السعادة والبركة. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الشقاوة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.